Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk pembahasan mengenai buku yang saya terbitkan berjudul tentang sistem terdistribusi dan simulasi dasar. Ini untuk jaringan Cisco Packet Tracer, ya, menggunakan simulasi jaringan Cisco Packet Tracer dan menggunakan program GNS3. Sangat baik untuk dipergunakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah menengah kejuruan SMK. Saya berkolaborasi dengan Bapak Dr. Insinyur Herman Alamsyah MT, MM, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Institut Teknologi Medan. Kemudian saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Bapeda, Bapak Dr. Insinyur Hasmi Rizal Lubis, MSI. Ini nama saya sendiri, Iksan Parinduri SSI, MSI. Kemudian bekerja sama dengan Bapak Muhammad Ilmi Zikri Firdaus, Sarjana Teknik Sarjana Ekonomi. Judul yang saya angkat adalah Sistem Terdistribusi dan Simulasi dari Jaringan Dasar. Penerbitnya adalah Kita Menulis, ya. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Ini sudah ter-ISBN dan sudah dihakikan. ISBN-nya ini print dan ISBN elektrik. Saya juga berterima kasih kepada yayasan yang ada di Institut Teknologi Medan, kemudian Universitas Budi Dharma, kemudian Bapak Kepala Bapeda, Bapak Hasmi Rizal Lubis, yang telah berkontribusi untuk pembuatan buku ini. Buku ini berisi tentang simulasi dasar untuk jaringan, tentang pembelajaran mata kuliah atau pembelajaran sistem terdistribusi, ya, berhubungan dengan jaringan. Untuk pertama itu membahas tentang sistem terdistribusi, mengenai pengertian dari sistem terdistribusi. Berbicara sistem terdistribusi dalam kehidupan sehari dikatakan pendistribusian, kita bisa lihat, ya, barang-barang produsen sampai ke tangan konsumen, dan sistem diartikan kumpulan komponen mempunyai tujuan yang sama untuk pencapaian yang kita inginkan. Karakteristik dari terdistribusi itu terdiri dari yang pertama ada namanya resource sharing, kemudian ada namanya openness, kemudian ada coherency, scalability, fault tolerance, access, transparency. Dengan kata lain, suatu sistem di mana beberapa komputer pada jaringan berkoordinasi, saling bertukaran atau disebut dengan namanya pesan. Ya, model sistem terdistribusi itu nanti dibagi dalam beberapa kategori. Ya. Yang pertama yang disebut dengan kita lihat nanti di sini model client server. Berbicara model client server itu karakteristiknya nanti dibagi dalam kategori. Yang pertama yang disebut dengan service, layanan terpisah yang berbeda. Kemudian ada namanya share resource, itu disebut dengan server terhubung klien pada saat yang sama. Kemudian ada namanya asymmetric protocol, antara klien dan server merupakan hubungan one to many, artinya satu server untuk beberapa pengguna, banyak pengguna. Ini contoh model client server, ya. Kemudian ada yang namanya disebut dengan model multiple server. Model multiple server ini kita bisa lihat, ya, komunikasi antar pengguna PC melalui jaringan tanpa sebuah server. Artinya di mana di sini dilihat virtual jaringannya, kita bisa lihat namanya hypertext.
yang protokol, kemudian ada server DNS, kemudian switch standar dan Windows PC. Kita bisa lihat antara klien, information, result antara server itu sangat berhubungan antara proses yang dilakukan di dalam sebuah jaringan di dalam model multiple server. Kemudian ada namanya model proxy agent ya, agent kalau bahasa Inggrisnya agent. Antara klien terhubung, semua klien terhubung ke namanya proxy atau disebut dengan sesing ya. Proses sesing ini dihubungkan melalui web server, kemudian dihubungkan ke web server dasar antar klien. Kita bisa lihat ada beberapa klien-klien yang terhubung. Kemudian ada namanya mobile agent ya. Lihat di sini kemampuan berpindah dari komputer ke komputer lain dalam jaringan. Kita bisa lihat masalahnya antara lain adalah authentication, permission, dan keamanan. Ini yang sangat dibutuhkan dalam suatu jaringan. Keamanannya bagaimana sistem operasi yang dilakukan, apakah menggunakan Windows atau menggunakan yang disebut dengan Linux, kita bisa lihat nanti. Ya, kemudian kita lihat pembagiannya adalah komunikasi jaringan. Nah, di dalam buku ini komunikasi jaringan ada beberapa komponen utama. Yang pertama yang disebut dengan sender. Kalau berbicara sender, itu berbicara yang namanya suatu proses dalam mana seorang atau beberapa orang kelompok dapat menggunakan informasi. Kemudian ada namanya protokol, sebuah standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan berpindah dari data dari antar dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga, media transmisi ya, media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi data dari jarak jauh ya. Maka terdata terlebih dahulu kita bisa lihat menjadi syarat, artinya memanipulasi dengan macam-macam diubah menjadi data. Kemudian yang terakhir namanya receiver, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber komunikasi ini. Lanjut kita namanya perangkat-perangkat jaringan. Yang pertama adalah modem, yang kedua ada namanya kabel jaringan. Ya, ini saya lihat tunjukkan ada namanya kabel TCP atau Twistor, kemudian ada koaksial. Ya, kita bisa lihat komunikasi datanya nanti di ini fiber optik. Ya. Kemudian ada namanya, kita lihat ada network interface. Saat ini proses untuk yang namanya perangkat jaringan komputer yang terhubung ke yang namanya Ethernet card. Kita lihat gambarnya. Kemudian kita lihat ada kabel konektor. Di sini nanti terbagi tiga, ada RJ45. Ini untuk kabel UPP. Kemudian ada namanya konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial. Kemudian ada namanya konektor ST ya untuk kabel fiber optik. Nah, ini untuk pemasangan atau penyambungan kabel tipe model stripe atau sejajar. 1 terhubung 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8. Warna orange dengan putih, kemudian yang warna orange, kemudian ini hijau putih, ini kabel warna biru, ini kabel biru putih, kabel hijau, kemudian ini kabel coklat dengan putih, kemudian ini kabel coklat. Berbedanya yang nomor 1 kita lihat putih orange, putih hijau, kabel 4 biru, putih biru, sampai dengan kabel 8 coklat. Untuk perbedaan kabel model kabel yang ada di cross, kita lihat hubungannya. Kalau cross kan berbicara dengannya silang ya, antar satu kabel dengan kabel yang lain. Kita bisa lihat di sini hubungan antara 1 itu terhubung dengan 3 ya, 1,3 dengan 2,6. Nah, cuma itu aja yang berbedanya. Yang lainnya antara
ya 13 atau 31, kemudian 4, 5, 7, 8 itu terhubung. Yang berbeda 1 dengan 3, 3 dengan 1, kemudian 6 dengan 2, 2 dengan 6. Nah, kita bisa lihat gambarnya, hubungan kabelnya. Ini ada switch ya, ada hub, kemudian komponennya, ada bridge ya, ada kabel perangkat ya, ada repeater untuk kabel perangkat jaringannya, ada rotor aplikasinya, ini untuk visualnya, kemudian ada rotor hardware, kita bisa lihat. Kemudian untuk topologi jaringan terbagi beberapa dan namanya topologi ring, hubungkan dan seterusnya kembali ke komputer utama. Nah, untuk lingkaran ya, kalau bicara ring kan lingkaran. Topologi bus antar satu dengan beberapa terminal. Kita lihat sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation ya, artinya sistem pertamanya terhubung ke server dan dapat dihubungkan. Kita lihat di sini. Lanjut ke pengenalan Cisco. Kalau berbicara Cisco, yang pertama yang saya tahu itu sejarahnya adalah pada tahun 1980 ya, seorang suami istri yang bernama Leonard Bosak dengan Sandika Cleaner ya, suami istri yang bekerja di suatu sistem operasi perusahaan ya, terletak di Stanford University. Mereka mengembangkan mendirikan suatu perusahaan Cisco System pada tahun 1984 ya. Kita bisa lihat. Lanjut bagaimana cara instalisasinya. Kita buka software dari Cisco tersebut, kemudian nanti prosesnya klik next, kemudian pernyataan yang harus kita isi, kita klik accept ya, kemudian kita lanjut dengan proses instalisasinya. Kita lihat proses pencarian softwarenya, kita di mana tadi kita data file yang sudah ada tadi di mana kita bisa install, kemudian klik next, kemudian Cisco paket regionnya kita menunggu terus, kita nextkan saja sampai selesai. Baru inilah layar utama dari yang namanya Cisco. Nah, kita lanjut ke toolbar-toolbarnya. Ini ada menu file, menu option, kemudian menu interface. Ini nanti kita lihat ada menu-menunya ya. Kita lihat di situ, kemudian di sini ada logical toolbarnya. Ini select tool, ini pengertiannya sudah ada di dalam buku. Kemudian berbicara IP, ini saya bagi dalam dua, IP4, IP address itu dibagi dua, IP4 dengan IP6 ya. Nanti pembagiannya ada di buku. Kemudian subnetting, pengertiannya, tujuannya, bagaimana cara perhitungan untuk subnetting, pembagiannya, nanti ada. Kemudian mengenai routing ya, routing protokol, itu proses bagaimana pengiriman data suatu informasi dengan meneruskan dua paket data ya. Paket data dikirim dengan jaringan ke jaringan yang lain ya. Kita bisa lihat mengatur komunikasi satu dengan lain, memberikan informasi satu router dengan router yang lain ya. Dengan kata lain, elemen-elemennya yang pertama yang namanya sintaks, mengacu pada format atau struktur ya. Setiap urutan tampilan format memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada nama semantik, mengacu pada arti setiap section bit ya. Jadi kita bisa lihat bagiannya yang konfigurasi routing terbagi beberapa. Kemudian ini untuk sharing ya. Ini untuk yang di bab selanjutnya mengenai simulasi jaringan. Kalau berbicara simulasi jaringan,
saya mengangkatkan di buku ini eh, apa namanya mentransfer data ya, mentransfer data dari komputer eh, menggunakan ya sambungan LAN atau jaringan di namanya advanced sharing ya. Itu dilihat. Kemudian bagaimana untuk membuat jaringan LAN, kemudian jaringan input 3 PC ya. Ini, ya. Oke, lanjut jaringan MAN, kemudian jaringan WAN sampai nanti mengenai penggunaan dari instansasi dan S3 penggunaannya, bagaimana membuat jaringan LAN, routing. Oke, sampai di sini. Ini biodata penulis Pak Dr. Insinyur Herman Salam. Beliau adalah wakil rektor 1 ya di ITM, Institut Teknologi Medan. Kemudian Pak Dr. Insinyur Asmi Rizaludis, Bapak Kepala BPDA ya. Kemudian saya sendiri, ini dia, saya sendiri, baru dulu. Kemudian ini Pak M. Ilmi Zikri Firdaus, beliau bekerja di Bank Beni Syariah. Terima kasih. Sampai di sini saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.